Halo, 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 shalom, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati, amin. Berjumpa lagi dengan Encik Fitri dalam Bina Anak pelajaran yang ke-34. Kali ini dengan judul Israel. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-32. Sebelum kita mulai, kita harus berdoa dulu, memohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami mengucap syukur. Saat ini kami mau belajar lagi tentang pribadi-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus turun bagi kami, agar supaya apa yang kami mau pelajari saat ini benar-benar kami pahami, kami mengerti, kami jadi pelaku firman. Tolong hamba-Mu Encik Ike untuk menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami mohon ampun apabila Engkau dapat tidak salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan biar kiranya pembelajaran kali ini hanya Tuhanlah yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita siapkan Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama. Kali ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-32 dengan judul Pergumulan Yakub dengan Allah. Kita baca ya adik-adik. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jikalau engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu itu akan disebutkan lagi Yakub. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Jadi yang diberkati Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar tentang Bapak Abraham atau Bapak sejumlah bangsa besar, Bapak orang percaya. Saat ini kita belajar lagi satu tokoh Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Yakub, cerita Yakub yang kemudian dia berganti nama menjadi Israel, ya, menjadi Bapak Israel. Siapa sih Bapak Yakub? Mengapa dia ganti nama menjadi Israel? Mau tahu? Yuk kita belajar bersama-sama. Mungkin sebagian adik-adik yang ada di rumah sudah tahu ini cerita Yakub, ya. Tidak apa-apa, Encik mau kasih ingat ulang, ya. Jadi Yakub ada kisah seorang laki-laki yang menipu DP kakak, ya. Mereka kembar, Esau dan Yakub. Nah, ini Yakub dia menipu untuk mendapatkan hak kesulungan. Hak apa? Hak kesulungan. Dia menukar dengan, ya, semangkuk kacang merah. Dia mau mendapatkan berkat dari ayahnya Ishak. Jadi adik-adik, Yakub dia melarikan diri karena dia sudah tahu dia menipu dia punya ayah dan DP kakak. Dia melarikan diri selama 20 tahun di rumah pamannya Laban. Di rumah pamannya siapa? Ya, Laban. Ingat ya. Nah, adik-adik, sementara dalam perjalanan pulang, ia bergulat dengan Tuhan dan namanya diganti menjadi Israel, ya. Berganti nama menjadi Israel, ya. Artinya dia berjuang dengan Allah.
dari keturunannya inilah bangsa Israel berasal. Ya. Nah, pada ayat 22, pada malam itu Yakub bangun, ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Jadi dia membawa DP keluarga untuk menyeberangi ini sungai Yabok. Nah, sesudah ia menyeberangkan mereka, DP keluarga, Yakub pun menyeberangkan dia punya segala yang dia miliki. Ya, DP harta benda apa yang sudah dia dapati selama dia bekerja di rumah dia punya paman Laban, ya. Tentu tuh ternak-ternak kan adik-adik, seperti itu. Jadi mereka itu sedang pergi ke sungai Yabok karena ada rencana dari Yakub ingin menjumpai saudaranya Esau. Dan ini juga merupakan perintah Tuhan, ya, yang mengatakan kepada Yakub supaya ia kembali ke kampung halamannya. Nah, adik-adik, ini yang ada perintah ini Tuhan, bukan manusia, ya. Jadi Yakub taat. Yakub ini dengar-dengaran, luar biasa DP teladan, ya. Nah, kalau Tuhan yang ada perintah berarti ada penyertaan, ada penjagaan, ada pembelaan, ada berkat Tuhan. Ya. Misalkan ya adik-adik, Enci ini mau merantau ke Jakarta. Dan Enci disuruh untuk kembali ke kampung halaman. Berarti Enci harus kembali ke rumah orang tua di kampung halaman Enci di Manado. Nah, seperti itu. Jadi, adik-adik, kalau Yakub kembali ke kampung halamannya tentu akan berjumpa dengan Esau, DP saudara. Tapi fokus utamanya, tujuan utamanya supaya ia mau mengikuti ini perintah Tuhan. Jadi Yakub ini dengar-dengaran, dia taat, ya. Tuhan yang memerintahkan ia untuk kembali ke kampung halamannya di Kanaan, ya. Dan ia pun mendapat berkat dan penyertaan dari Tuhan. Adik-adik juga kalau mau dengar-dengaran, sungguh-sungguh mau minta kepada Tuhan, mau melakukan perintah Tuhan, ya, supaya kita menjadi anak sekolah minggu yang disertai dan diberkati Tuhan, toh seperti Yakub. Nah, adik-adik, ternyata sewaktu dia pergi ke sungai Yabok tadi ada sesuatu yang terjadi, ya. Jadi Yakub berangkat dari Haran ke Kanaan bersama DP keluarga, dan dia mengalami sesuatu yang orang baca di ayat 24, ya. Lalu tinggallah, saat dia tinggal sendiri di situ, seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Sampai fajar menyingsing. Jadi dari subuh sampai semua pica pagi adik-adik. Ya, fajar menyingsing, semua ada matahari, berarti begitu kan. Nah, siapakah laki-laki itu? Apakah itu Tuhan Allah? Ya, di sini tidak dikatakan, tetapi kita Yakub percaya itu adalah utusan Allah. Tuhan Allah yang mengutus supaya berjumpa dengan Yakub. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata mereka bergulat. Pernah lihat orang bergulat? Ya, mereka itu seolah-olah sedang bertengkar, ya, sedang berkelahi atau berjuang, seperti itu, ya adik-adik. Jadi mereka sedang seolah-olah sedang berkelahi atau berjuang. Tetapi bergulat maksudnya di sini dalam nats yang orang sudah baca bukan melawan, ya, tidak melawan Tuhan, ya, bukan seperti itu ya adik-adik. Tetapi yang dimaksud sini adalah bergulat karena Yakub tahu ini utusan Allah, supaya Yakubnya nak mau kasih biar ini utusan Allah. Yakub mau nak mau kasih lepas karena dia tahu ini laki-laki yang datang ini diutus Allah. Yakub mau ada mendapat berkat, ya. Laki-laki itu memukul pangkal paha, membuat Yakub terpelecok sampai sakit kakinya, sampai dia susah berjalan. Namun karena kesungguhan dari Yakub, bagaimana Tuhan menyertainya, akhirnya ada sesuatu yang terjadi. Di ayat 26, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ya, seperti itu adik-adik, tujuan Yakub karena mau mendapatkan itu berkat. Ya, ini nak gampang, ini dia dapat dengan utusan Allah. Sama dengan orang kalau menginginkan ke sesuatu, nyandak mau berhenti kalau nyandak mau dapat itu yang orang mau. Jadi berjuang seperti itu. Ya, adik-adik. Nah, ayat yang ke-27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi adik-adik, peristiwa ini adalah titik balik dalam hidup Yakub. Setelah itu namanya diubah menjadi Israel, yang berarti bergumul dengan Allah, ya, bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah, ini merupakan melambangkan perubahan kehidupan dari
Yakub sebelumnya ya seorang penipu menjadi Israel yang berjuang untuk menerima berkat Tuhan. Seperti itu ya adik-adik. Dalam ayatnya yang ke-30, Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Nah itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Jadi adik-adik, artinya Israel bergumul dengan Allah bukan berarti Yakub melawan Allah, ya. Ingat baik-baik, bukan berarti Yakub membantah Allah atau berlaku kasar atau jahat kepada Allah. Tapi yang dimaksud di sini karena ada kegigihan, ya. Sifat keteguhan hati Israel atau Yakub, dia punya keuletan, dia punya semangat terus mau berusaha, mau mencapai apa yang menjadi DP tujuan, meskipun menghadapi itu rintangan, yaitu dia tadi bergumul atau bergulat ya dengan laki-laki tersebut. Ya, ada kesulitan, tetapi Yakub tidak menyerah. Yakub berusaha terus supaya dia bisa mendapatkan itu berkat dari Allah. Ya, karena dia yakin seorang laki-laki yang datang itu adalah utusan Allah, dan dia mau melepaskan ini momen, ya, ini kesempatan. Ia tidak mau melepaskan supaya laki-laki inilah yang benar-benar mau mengatakan bahwa dia diberkati dan disertai oleh Tuhan. Ya, hore, luar biasa teladan dari Bapak Yakub atau Bapak Israel. Dia punya kegigihan, ya. Adik-adik kalau mau sesuatu pe orang tua tuh kadang-kala suka merengek, misalnya babuju mama dan papa supaya mau dapatkan apa tuh adik-adik mau inginkan, misalnya sepeda atau HP, seperti itu tuh. Apalagi kalau sudah jalan di mall, di toko, mau tunjuk ini tunjuk itu. Ya adik-adik itu mau mengejar berkat yang di dunia, tetapi ini Israel, Bapak Yakub, dia mau mengejar, mau mendapatkan berkat dari Allah. Ya main-main, luar biasa, menjadi bangsa yang besar dari Yakub yang menjadi Israel. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, maka banyak hal yang boleh kita petik dari cerita tokoh Alkitab kita ini, ya. Setiap hal Tuhan Allah itu setia kepada kita. Justru kadangkala anak-anak sekolah minggu yang tidak setia kepada Allah, ya, padahal dia adalah Allah yang menyertai, ya, sampai dia mau mati di kayu salib, ya, bangkit menang mengalahkan maut, menebus orang pedosa-dosa. Duka cita dia ganti dengan sukacita, ya, oleh Tuhan itu. Karena orang ada sampai saat ini semua karena anugerah, semua karena penyertaannya, ya. Tetaplah menjadi anak-anak sekolah minggu yang bersandar kepada Tuhan, yang mau selalu mengandalkan Tuhan, mau beribadah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, ya. Jangan memakai orang pikiran sendiri. Tetap memohon kepada Tuhan, ya, supaya tetap orang dijagai, dilindungi. Begitu juga kita doakan orang tua, orang mama dan papa, guru-guru sekolah minggu, ya, hamba-hamba Tuhan, bahkan kalau boleh seluruh penduduk di muka bumi ini. Boleh begitu adik-adik, ya. Dengan demikian terpujilah Yesus Kristus sebagai firman yang hidup. Amin. Kita akan mengakhiri dengan berdoa. Jika ajak kita untuk kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar lagi lewat satu tokoh Alkitab, Bapak Israel, yang sudah memberikan teladan bagaimana kegigihan dari Bapak Israel berjuang untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena itu tolong kami Tuhan, bimbing terus kami, sehingga apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi terwujud seturut kehendak-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk menggapai cita-cita kami Tuhan. Karena itu mohon kami, hikmat-Mu turun bagi kami anak-anak, agar kami boleh selalu mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan biar kiranya akan senantiasa memfasilitasi kami anak-anak-Mu untuk menggapai cita-cita kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian pembelajaran Bina Anak kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Dan jangan lupa like, share, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh diberkati dengan pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.